Kini ku tak bisa miliki dirimu seutuhnya, karena kebodohan ini. Namun ku selalu menunggumu dengan segenap hatiku, dengan cinta tulusku. Kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku, karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Ku rindu akan senyummu, rindu akan pelukmu, dan semua tentangmu. Ku ingat kenangan dulu saat kau bersamaku, menetes air mata. Kini kau telah pergi meninggalkan cintaku, namun aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku, karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku, karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Selalu menunggu sampai akhir hayat ini. Sampai akhir hayat ini. Atas nama keluarga Pak, keluarga Siobelan, keluarga Pelo, dan semua rumpun keluarga yang terkait dalam kedukaan pada siang hari ini, terkhususnya Bapak Roy dan anak-anak, kami mengucapkan Shalom, selamat siang, dan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara semua yang telah berkenan hadir di dalam tenda duka cita kami keluarga, berkenaan dengan telah dipanggil pulangnya istri, mama, saudari terkasih almarhumah Desi Pah Siobelan, tepatnya pada hari Selasa 9 Juli 2019 jam 14.30 WITA di Rumah Sakit Umum Profesor Weset Yohanes Kupang. Dan pada siang hari ini kita semua hadir untuk mengikuti acara pemakaman sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Kristus Tuhan. Pada akhirnya kita harus mengakui Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang berpengharapan di dalam Kristus Tuhan. Kehidupan bukan bermula
dari kelahiran, tidak pula berakhir dengan kematian. Sesungguhnya kehidupan bermula dan berakhir karena kehendak Tuhan, Sang Pemberi hidup itu. Atas kehendak Tuhanlah almarhumah Desipa Seubelan berada dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Kelurahan Naikoten 1 Kupang. Untuk itu, pada tempat yang pertama, kita akan mendengarkan bersama kata-kata penghiburan dari Lurah Naikoten 1 Kupang. Kepada Bapak Lurah, dipersilakan. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kasihi Mama Pendeta Elizabeth Maramakebang, Ketua Majelis Jemaat Silo, bersama dengan semua majelis yang ada. Yang saya hormati dan saya kasihi keluarga besar Pak Seubelan dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, lebih khusus Bapak Roy dan anak-anak. Pada tempat pertama saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya yakin ini semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Mama yang saya hormati dan kasihi, siang hari ini kita ada di sini untuk menyatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa bagi setiap kehidupan kita. Karena kemahakuasaan Tuhan itulah kita harus mengakui bahwa kehidupan kita berasal dari Tuhan. Dan kehidupan itu juga akan diambil kembali oleh Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Saya yakin dan percaya, saya, Bapak Mama semua sepakat bahwa kita saat ini sedang mengantri pada tempat yang sama. Cuman waktu dan tempat yang berbeda. Hari ini kita menyaksikan kuasa Tuhan bagi keluarga besar Pak Seubelan dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, lebih khusus Bapak Roy dan anak-anak. Memang sangat berat bagi seorang suami yang sudah hidup bersama untuk ditinggalkan oleh seorang istri. Dan itu saya lihat kemarin waktu saya ada di sini melayat, saya melihat bahwa Bapak Roy sangat sedih kehilangan orang yang paling dicintai, orang yang setiap hari ada bersama-sama mengisi hari-hari kehidupan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi itulah kita manusia. Pernyataan sedih, menangis, duka cita adalah bagian kehidupan kita manusia. Dan saya yakin dan percaya kita semua tidak luput daripada duka cita ini. Kapan, di mana, tempatnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Karena hanya Sang Pemilik kehidupanlah yang tahu kapan kita harus kembali menghadap Pemilik kehidupan itu. Saya yakin dan percaya ada banyak rencana dalam kehidupan rumah tangga ini, dalam kehidupan keluarga besar ini, keluarga besar Pak Seubelan, khususnya Bapak Roy dan anak-anak. Tapi siang hari ini kita mengakui rencana Tuhanlah yang terindah bagi kehidupan keluarga ini, khususnya Bapak Roy. Karena walaupun Bapak Roy menangis karena harus berjalan sendiri membesarkan anak-anak, tapi kita tetap yakin bahwa rencana itulah, rencana Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan bagi Bapak Roy untuk dapat membimbing anak-anak, menuntun anak-anak, membesarkan anak-anak dalam cinta kasih yang Tuhan anugerahkan. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Roy sendiri membesarkan anak-anak, menjalani kehidupan keluarga. Saya yakin dan percaya
Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Roy, bahkan keluarga besar Pak dan Sebelan yang ada. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi, keluarga, bersama semua seluruh staf yang ada di Kelurahan Nikotan 1, saya ingin menyampaikan rasa duka hati yang mendalam atas meninggalnya istri, mama, saudara terkasih, Mama Desi W.A. Pah Seubela, dan menjadi doa kita semua yang hadir di sini agar keluarga besar Pah Seubela, khususnya Bapak Roy dan anak-anak, akan terus diberikan kekuatan dari Tuhan Yesus dan terus diberikan penghiburan dari Tuhan untuk terus menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Bapak Mama sidang penghiburan yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, sebagai pemerintah juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada keluarga, khususnya Bapak Roy dan keluarga besar yang sudah bersedia untuk memakamkan istri, mama, saudara terkasih Mama Desi W.A. Pah Seubela pada tempat pemakaman umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan dari tempat ini juga saya menyampaikan kepada kita semua Bapak saudara, agar ketika kita mengalami duka cita, mari kita tetap memanfaatkan tempat pemakaman umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Bapak Mama yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan, selesai saya menyampaikan kata-kata penghiburan, saya akan menyerahkan akta kematian dari istri, mama, saudara terkasih Mama Desi W.A. Pah Seubela. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan salah seorang keluarga untuk bisa menerima akta kematian ini. Bapak Mama yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, saya ingin juga menyampaikan permohonan maaf pada kita semua, karena saat ini saya sedang mengikuti kegiatan yang memang tidak bisa diwakilkan. Sehingga dari tempat ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, khususnya keluarga, bahwa selepas ini saya akan langsung, saya mohon maaf juga kepada Bapak Pendeta karena tidak bisa mengikuti acara ibadah sampai selesai, karena saya harus melanjutkan kegiatan yang memang tidak bisa diwakilkan. Mungkin ini beberapa hal dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Oke. Sudah. Bapak Ibu sidang penghiburan yang berpengharapan, siarah kehidupan seorang anak manusia, almarhumah Desi Pah Seubela di dunia ini ada batas waktunya. Dan ketika almarhumah hidup bersama dengan keluarga, bahkan kita semua yang hadir pada saat ini, tentunya telah mengukir kenangan indah. Dan untuk itu saya mengajak kita semua mengikuti sekilas perjalanan kehidupan daripada almarhumah Desi Pah Seubela, yang akan dibawakan pembacaan daftar riwayat hidup oleh seorang kakak, yaitu Kakak Tiara Hayoko Pelo, untuk kita semua pada siang hari ini. Daftar riwayat hidup almarhumah istri, mama, anak saudari tercinta Desi Wisky Alfionita Pah Seubela. A. Riwayat keluarga. Almarhum lahir di Kupang pada tanggal 8 Desember 1986, anak dari pasangan Bapak Moses Seubela almarhum dan Ibu Regina Seubela almarhumah. Almarhumah adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara, yaitu Nurida Sonbai Seubela, Cendrawati Ninu Seubela,
Magriano Seubelan, Octaviano Seubelan, Boys Irawan Seubelan, dan Rokiano Seubelan. Almarhum menikah dengan Salomo Roipa pada tanggal 4 April 2014, dan dari pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu Jaswin Natalia Moseli Seubelan dan Aselin Whitney Salomita Pang. B. Riwayat pendidikan. Almarhumah menamatkan sekolah dasarnya di SD Impres OETT 3 pada tahun 1999. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMP 1 Kupang, tamat pada tahun 2002. Almarhumah melanjutkan pendidikan selanjutnya pada SMK Negeri 1 Kota Kupang dan tamat pada tahun 2005. C. Riwayat pekerjaan. Almarhumah memulai pekerjaannya sebagai karyawan pada PT Indo Travel pada tahun 2007 sampai 2018. D. Riwayat sakit. Almarhumah pada tanggal 21 Februari 2019 mulai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 2 siang, kondisi almarhumah menurun drastis dan tidak sadarkan diri sehingga dibawa keluarga ke Rumah Sakit WZ Yohanes Kupang. Almarhumah semakin kritis hingga akhirnya almarhumah mengembuskan nafas terakhir pada pukul 14.30 dalam usia 32 tahun 7 bulan 1 hari. Demikian riwayat hidup almarhumah Desi Wisky Alfionita Pak Seubelan. Sidang penghiburan yang berpengharapan. Dalam iman kepada Yesus Kristus, kiranya di tengah duka cita yang dialami oleh keluarga Pak Seubelan, Pelo, dan semua rumpun keluarga yang terkait dalam kedukaan ini, terkhususnya Bapak Roy dan anak-anak, kita tetap merasakan kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memuliakan kebesaran namanya yang tiada goyah, yang kasih setianya kekal selama-lamanya melalui ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Elizabeth Maramba Kebang STH, pelayan Tuhan dari Jemaat Gemit Silo Naikoten 1 Kupang. Kita satu hati kita masuk dalam ibadah pemakaman almarhumah anak, istri, mama, saudari terkasih Desi W.A.P. Seubelan. Kita persiapkan ibadah kita dengan pujian PKJ nomor 46 ayat 1 dan 3. Datang
1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paduan suara alumni SMK Negeri 1 Kupang memuliakan Tuhan.
bagi Tuhan. Dari Mazmur 73 ayat 24 sampai 26. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam kesedihan dan duka cita keluarga Pak Sebelan, untuk sebentar lagi akan memakamkan kekasih kami almarhum Mama Desi. Kami mohon Tuhan datang bagi kami, berfirman dan berbicara bagi kami, agar kami dihiburkan, agar kami semua diberi pengharapan untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca, kami dengar, menjadi petunjuk hidup baru dalam perjalanan ziarah kami di dunia ini. Enyahkan dari kami segala kuasa penggoda pencobaan, dan berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Pujian kepada Tuhan yang pertama oleh paduan suara komunitas anak Kanaan, dan yang kedua paduan suara dari RT 9 Naikoden.
Bapak Mama sidang duka yang berpengharapan di dalam Kristus. Salam. Kehidupan dari saudara-saudara dan saya adalah sebuah pertandingan iman. Pertandingan adalah sebuah kompetensi untuk menang dan untuk kalah. Begitu juga pertandingan iman dari saudara-saudara dan saya akan berujung pada menang atau kalah. Orang percaya bisa kalah, bisa menang. Dan batas untuk akhir pertandingan adalah kematian. Dan tidak semua kematian membawa kita pada kemenangan iman. Karena hidup kita diatur oleh ketaatan kita dalam bertanding. Rasul Paulus menasihati, bertandinglah dengan baik. Banyak orang percaya tidak bertanding, tapi hanya menonton. Itu Kristen KTP. Agama Kristen, tapi tidak bertanding. Orang percaya seperti itu tidak mungkin menang, apalagi dapat hadiah surgawi. Ada juga banyak orang percaya bertanding tapi curang. Ingin menang tapi bertanding dengan tidak benar. Dia percaya Tuhan, tapi dia juga percaya kekuatan lain. Tuhan nomor 2, yang kekuatan lain itu nomor 1. Kok Tuhan terlalu lama. Kalau itu bapak tua dari naik mata tuh cepat, cari dia. Pertandingan seperti itu tidak akan membawa kita pada kemenangan. Karena itu bagian bacaan kita siang ini, Rasul Paulus menggunakan contoh pertandingan untuk menggambarkan kehidupan kekristenan saudara dan saya. Di mana pertandingan itu menuntut segenap semangat, ketaatan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah yang mempunyai hidup. Pertandingan itu adalah melawan dosa dan melawan iblis. Bukan berteman dengan dosa atau berteman dengan iblis. Rasul Paulus dia mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, hinaan, penderitaan. Dia juga harus melawan guru-guru palsu, kekuatan-kekuatan dunia yang ditunggang oleh iblis. Dia berhadapan dan melawan semua itu dengan mengandalkan Tuhan. Karena itu kalau kita baca pembacaan kita tadi, sepertinya Paulus ini dia puji dia pun diri. Dia bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang hanya menilai pertandingan itu Tuhan. Tapi Paulus dia yakin dia sudah bertanding dengan baik, dia akan mencapai garis akhir karena dia telah memelihara iman. Jadi dia kasih tahu bahwa dia pun diri ini sudah terlalu baik. Karena itu dia mengajak kepada kita semua untuk bertanding dari pengalamannya. Karena garis finish kita berbeda-beda. Kita
kita akui kita sibuk untuk merancang dan menikmati hidup. Tapi juga mari kita siapkan kematian dalam pertandingan iman yang benar. Orang yang siap, orang yang tahu ia sedang bertanding dalam aturan Tuhan. Mati hari ini, mati besok, dia siap. Amin. Ya, mari kita yang aminkan, kita siap. Kalau mau mati, mati. Di darat, di laut, di udara, semua dalam kendali Tuhan. Dan orang yang siap, dia tidak akan khawatir akan garis finishnya. Kita semua ini bertanding. Mama Desi telah gugur pertandingan dalam kematian sebagai cara Allah untuk mengambilnya. Dan itu juga sebuah cara yang Allah nyatakan bagi kita yang hidup. Mari lebih giat untuk kita bertanding dalam aturan Tuhan. Kepergian Mama Desi dengan kematian itu cara Allah juga menyembuhkan fisiknya, menghentikan penderitaannya. Walaupun dalam saat yang sama Allah memisahkan kita dari dia untuk satu perpisahan kekal. Bersama suami, anak-anak, bersama dengan keluarga, sahabat. Ini peristiwa hidup yang berat dan mendukakan hati. Memang benar manusia mudah hancur hati ketika kematian datang sebagai sebuah perpisahan. Air mata kita tumpah. Saya pun menangis ketika Mama Sinta datang ke pastori, bilang Mama Desi sujalan. Ya, sedih. Ya. Saya 3 kali saja bertemu dengan Mama Desi. Dalam sakitnya, dia masih dapat tersenyum dan akrab dalam percakapan. Itu sosok cepat yang saya dapat dari Mama Desi. Tentu kita punya banyak pengalaman bersamanya, keluarga, suami, anak-anak. Keluarga menyayangi, kita semua yang ada menyayangi. Dan keluarga berjuang, berusaha untuk apapun juga Mama Desi dapat kesembuhan. Tapi apa daya kita, hidup kita dalam genggaman tangan Allah. Dan Allah berkuasa untuk mengambil kekasih kita dan juga kita semua. Cepat atau lambat kita juga akan dikunjungi untuk diambil Allah dalam kematian. Ada beberapa catatan untuk kita renungkan. Yang pertama, bertandinglah dengan hidup yang baik dan benar. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik itu Bapak Mama bukan saja garis awal. Biasa potong siap di awal itu siap dengan baik. Tapi bukan saja garis awal, tapi semua garis dan lintasan. Kita mesti ikut peraturan yang berlaku. Karena perlombaan iman itu sama dengan perlombaan lari jarak jauh. Kita mau hidup yang jauh dan panjang. Jarak jauh ukuran manusia tidak sama dengan ukuran Allah. Bagi Allah 1000 hari sama dengan 1 hari. Karena itu mari kita bertanding yang baik dan benar. Isi setiap waktu kita, hari kita dengan hal-hal yang benar.
Sekali lagi, yang baik benar dalam pertandingan bukan hanya di awal. Saya kasih contoh. Suami istri yang datang gereja berkat nikah, bulan pertama dua rajin gereja. Bulan kedua bapak bilang mama pisah. Bulan kelima mama son datang. Desember mama bapak datang temo Natal dan habis tahun. Ini pertandingan yang tidak benar. Kau yang mau atur Tuhan. Apa yang mau diraih? Tidak mau kalah tapi mau menang. Ini kotong pembiasa. Tapi mari kita bertobat. Saya dan saudara-saudara, kita mesti sungguh-sungguh bertanding dalam aturan hidup yang benar. Sehingga kita yakin dan sangat yakin kita akan sampai finish dan sampai di rumah Bapa. Yang kedua, Rasul Paulus yakin dia telah bertanding dengan baik, dia telah capai garis akhir. Dan ini satu pernyataan dari hidup orang-orang yang telah bertemu Tuhan dan yang hidupnya di dalam Tuhan. Ukuran kita di Kupang, orang yang siap mati adalah orang yang tahu pertandingannya bersama siapa dan yakin untuk berkata dia mati pasti masuk surga. Bapak mama, surga itu ada, neraka juga ada. Tergantung pertandingan saudara-saudara dan saya. Karena itu bertanding dengan sungguh-sungguh, bangun iman dengan Tuhan. Dan ingat bahwa bertanding bersama Tuhan bukan tanpa masalah, kesukaran, penderitaan, dan perjuangan. Tetap bangun iman. Jangan sia-siakan waktu anugerah Allah. Sehingga ketika kita akan mati, kita yakin kita sudah mencapai garis akhir dan bertanding dengan baik. Dalam pertama Korintus 9 ayat 25 tadi Paulus katakan, setiap orang tidak akan lolos dalam pertandingan. Itu berarti saudara-saudara dan saya, kita atlet-atlet iman. Ya. Pertandingan dunia dapat mahkota, tapi itu fana. Ya. Sebagai kenangan hidup. Tapi di dalam pertandingan iman, kita dapat mahkota surgawi yang kekal dan abadi. Mahkota itu sudah tersedia untuk kita semua yang bertanding, dan kita akan meraihnya. Pelihara iman untuk kita sampai pada garis akhir, dan jangan curang untuk bertanding. Saya ingat cerita dunia hewan saat masih kecil, ada kancil dan keong bertanding lari. Pasti Bapak Mama ingat. Ya. Kancil tahu keong ini tidak kuat lari, dan keong tahu lari dan kancil ini sia-sia. Tapi dia bilang, ayo kotong bertanding, siapa takut. Besok kotong bertanding ini malam, keong cari dia 5 kawan, dia susun di tiap lintasan yang nanti doakan lewat dengan kancil. Jadi 6 keong lawan 1 kancil. Di titik pertama kancil bilang, keong lu di belakang, yang di muka belabet ada di sini. Kodong model sama. Sampai ke 5, kancil bilang, kok dia lari ke mana nih? Kok dia dahulu? Lalu kancil bilang, ini kali kotong titik yang ke-6. Dia lari dahulu, keong ke-7 son ada. Dia bilang, ternyata ini keong ini dia tipu. Nah kadang-kadang kotong juga agak seperti itu. Saya bukan bilang kotong keong, agak di situ. Kotong mau masuk surga, tapi kotong titip di orang lain. Kotong pi gereja bagonceng, tapi surga sonde. Sakit kotong badongko, kopi surga son akan sampai sama-sama.
Pi surga sole badongko, pi neraka sole badongko. Satu-satu tanggung jawab di pertandingan. Suami istri pun demikian. Jadi mari kita bertanding sesuai aturan. Kalau buat aturan sendiri, kita kalah oleh aturan sendiri. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan yang empunya hidup. Mari bertanding sesuai apa yang Tuhan mau. Memang berat. Kadang-kadang kotong pumba tanding nih, kotong banar dia bilang, lu memang paling salah. Hingga pimot andis dan dia 6 kali. Itu ujian kecil. Sabar, tak usah dilawan sandia. Nah itu butuh kotong pun kesabaran untuk bertanding. Hal-hal kecil sebagai salah satu nilai untuk kita bertanding dalam iman. Ya. Pertandingan yang kita sedang jalani ini ada dalam pengamatan Tuhan. Kita pasti akan mati cepat atau lambat. Rasul Paulus katakan bahwa kematian itu mesti dihadapi, mesti disyukuri sebagai sebuah persembahan bagi Allah. Bukan satu hal yang sangat menyedihkan. Menyedihkan, tapi bahwa itu dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita mesti sedih, tapi kesedihan bersama Tuhan. Karena masing-masing akan menuju finish untuk bertanggung jawab dalam perlombaan iman. Tubuh kita fana, tapi itu pemberian Allah. Untuk Tuhan izinkan kita hidup dalam anugerah dan firman-Nya. Isi hidup kita dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Pikir yang baik, buat yang baik, dan berkata yang baik. Karena hidup ini pemberian Allah untuk kita juga jalani dengan baik. Dan terakhir saya mau bilang hidup ini sebuah konser musik. Ya. Bermusiklah dengan benar saat kita hidup. Ya. Dan kita tahu musik itu dinyanyikan sesuai irama hidup. Ya. Keras dan lembut mesti sesuai suasana hati. Di tenda duka, di tenda pesta, di tenda apapun, dalam suasana apapun, mari kita bermusik bagi Tuhan. Pakai segenap waktu dengan baik, apalagi ada di tenda duka. Kadang-kadang kita datang penghiburan duka, bukan hibur orang duka, tapi kotong hibur diri sendiri. Itu juga pertandingan yang tidak baik. Kadang-kadang kotong datang di tenda duka, kotong juga bertanding. Judi itu pertandingan yang buat pertandingan iman kita menjadi berat. Kotong bila isi waktu komete-mete. Tapi itu kotong bertanding untuk memberatkan pertandingan iman kita. Ya. Jadi mari kita bertanding. Di tenda duka kita memberi kekuatan, karena kita juga akan dapat bagian. Kita saling menghibur, menguatkan. Untuk di tenda duka kita belajar dari kehidupan seorang Mama Desi. Dia sudah bertanding dan selesai. Di sini kita akan dapat cerita pertandingan dan memberi motivasi yang baru untuk kita terus berjalan, terus bertanding. Karena itu pelihara iman sampai pada garis akhir untuk kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Amin. Paduan suara keluarga Sebelang memuliakan Tuhan.
sama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita menyatakan pengakuan Tuhan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
paduan suara kakak adik dari Papa Roy. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Bapa yang mempunyai hidup dan segala kesukaan, kesenangan dan pergumulan. Dan itu Bapa anugerahkan dalam keluarga dan bersaudara. Engkau yang mempunyai hidup, Engkau juga yang berfirman akan ada kematian. Dan hal itu berlaku
dalam keluarga besar Pak Soperan. Dalam anugerah kasih dan kuasa-Mu, Engkau memberikan kehidupan bagi Mama Desi di dalam keluarga persaudaraan dan dalam rumah tangga. Dia boleh melewati hari-hari pertandingannya, dan pertandingannya telah usai dengan kematian yang menjemputnya. Kami percaya di dalam iman, Mama Desi telah mendapat bagian yang telah Tuhan tentukan. Dan kami belajar dari kebenaran firman bahwa hidup yang masih kami dapatkan adalah juga sebuah pertandingan. Masing-masing dengan pikiran, perkataan, perbuatan untuk melakukan semuanya itu dalam aturan yang telah Tuhan tetapkan. Ampuni kami jika pertandingan kami dalam kecurangan, dalam kesia-siaan. Ampuni kami jika saat ini kami berjanji untuk menjadikan hidup kami lebih baik dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama keluarga yang berduka cita, kami mengucap syukur untuk kehidupan bagi kekasih kami, Mama Desi. Ia ada bersama kami dalam suka dan duka, dan ia telah kembali kepada yang mempunyai hidup. Tetap memberikan kekuatan, penghiburan bagi Bapak Roy dan anak-anak yang sedang bertumbuh. Bagi Mama, saudara bersaudara, sahabat dan semua yang pernah mengenal dan mengasihi. Kami boleh melanjutkan kehidupan kami dalam perjalanan yang baik dan tetap memandang kepada Tuhan, Sang Wasit dalam pertandingan iman kami. Bawa kami kepada pengharapan yang kuat untuk kami siap segala waktu, karena kapan saja pertandingan kami akan berakhir. Buatlah kami hidup di dalam Tuhan, sehingga ada kepastian bagi iman kami, kehidupan kekal, mahkota kebenaran kami dapatkan di dalam rumah Bapa. Kami serahkan perjalanan baru Bapak Roy dan anak-anak, dan juga semua keluarga. Sebentar kami akan memakamkan jenazah kekasih kami. Perjalanan ke tempat penguburan, persiapan semuanya Tuhan adakan bagi kami. Hingga selamat dan damai sejahtera Tuhan tetap kami dapatkan dalam persekutuan dan perjalanan iman kami. Ini doa dan ucapan syukur kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Persekutuan keluarga besar Pak Soperan kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan, untuk tetap mengikat di dalam kasih dan di dalam cinta Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sulung kebangkitan. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sambil berdiri, mari kita nyanyikan pujian Kirim Jemaat 388 ayat 1 dan 2. Dari hati mulia,
sumber pengharapan dalam Yesus Kristus, memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Demikian ibadah pemakaman yang telah kita ikuti bersama, yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Elizabeth Marambake Bang STH, yang sebentar akan melanjutkan ibadah pemakaman di tempat pemakaman di Mapoli, dan kita mengikuti acara selanjutnya. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang berpengharapan, ketika duka cita itu datang melanda keluarga Pak Siobelan, Pelo, bahkan semua rumpun keluarga yang terkait, terkhusus Bapak Roy dan anak-anak, keluarga menyadari bahwa mereka tidak sendiri, tetapi tangan Tuhan yang perkasa berkarya melalui Bapak, Ibu, saudara semua yang ada saat ini. Untuk itu, melalui penyampaian kata hati, ungkapan hati keluarga saat ini, kita akan mendengarkan bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Prayitno untuk kita semua. Dan kepada Bapak Prayitno kami berikan waktu. Silakan. Yang kami hormati dan kami kasihi Ibu Pendeta Elizabeth Marambake Bang STH dan segenap presbiter dari Jemaat Kemit Silo Naikoten 1, yang kami hormati Bapak Lurah Naikoten 1 dan semua perangkat kelurahan, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sidang pelayat yang kami kasihi. Shalom. Atas nama keluarga duka, keluarga Pak Siobelan, Pelo, dan semua rumpun keluarga terkait, izinkan kami menyampaikan kata hati keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu singkat. Saya kira dua kata inilah yang dapat mewakili suasana hati yang sedang berkecamuk di dalam keluarga besar Pak Siobelan, Pelo, teristimewa anak Maksi atau kami biasa sapa dengan Roy, dan juga anak mereka. Kenapa terlalu singkat? Karena banyak faktanya bahwa almarhumah anak kita Desi baru berusia 32 tahun lebih. Usia pernikahan antara Desi dan Roy juga baru 5 tahun. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka anak yang masih sangat kecil, masih membutuhkan kehadiran seorang mama. Dan Maksi atau Roy pun masih sangat membutuhkan kehadiran Desi sebagai istri yang dikasihinya. Tetapi apa boleh buat, bukankah kita ini adalah hanya debu tanah di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini ada, sebentar kita ditiup angin dan tidak ada lagi di muka bumi. Kita memang menginginkan
agar almarhumah bisa lebih lama lagi bersama dengan suami dan anak-anak mereka, bersama dengan keluarga. Tetapi Tuhan telah menentukan lain dari yang kita inginkan. Tuhan telah menentukan yang terbaik bagi Desi, juga bagi keluarga. Karena itu kita saat ini hanya bisa pasrah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu sidang pelayat yang kami hormati, mulai hari ini anak Roy harus mengubah peran dan fungsinya sebagai pasangan yang tadinya punya istri, sekarang dia sebagai orang tua tanpa istri. Kata orang, single parent, orang tua tunggal bagi anak-anak mereka. Anaknya juga akan menyesuaikan, karena tidak ada lagi yang dipanggil Mama Desi, tetapi yang ada hanya Papa. Keadaan tentu tidak mudah untuk segera disesuaikan oleh keluarga, teristimewa oleh Roy atau Maksi. Karena itu, melalui kata hati keluarga ini, hal yang pertama dan terutama, kami masih tetap memohon dukungan doa dari Papa Mama, saudara sekalian, agar Roy, anak mereka dan juga keluarga diberi kekuatan untuk menerima keadaan ini. Jikalau hari ini keluarga duka kelihatan tegar di antara Papa Mama sidang pelayat, itu bukan karena kami sudah bisa menerima segala sesuatu dengan tanpa beban. Kami bisa tegar oleh karena yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terbukti bahwa kehadiran Papa Mama yang sekian banyak ini menunjukkan bukti bahwa Tuhanlah yang telah mengutus Papa Mama untuk menopang kami keluarga duka. Sejak anak kami atau istri dari Roy ini menderita sakit lebih kurang 2 tahun yang lalu, sampai dengan hari ini tidak henti-hentinya Papa senantiasa memberikan dukungan bagi kami keluarga duka. Untuk itulah maka berkenaan dengan peristiwa duka ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang kami perlu sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat Gemit Silo Naikoten 1, seluruh pendeta dan presbiter yang telah mendukung selama almarhumah menderita sakit sampai dengan hari ini. Terima kasih juga untuk pelayanan pada ibadah penghiburan malam pertama dan malam kedua tadi malam, dan terima kasih untuk pelayanan pada hari ini di hari pemakaman almarhumah Desipa Seubelan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Lurah Naikoten 1 beserta dengan seluruh jajarannya, RT dan RW. Ucapan terima kasih yang sama untuk Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. W.Z. Yohanes Kupang, seluruh dokter dan para medis, dan secara khusus kami menyebut Dr. Christina Elim dan Dr. Boyke Kuhurima. Terima kasih juga kepada keluarga besar Bapak Jemi Amahu, keluarga besar Bapak
Konai Al-Katiri, keluarga besar Bapak Teni Konai dan Ibu Gaya dan anak Chris Ketsin. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Joni Armi Konai, beserta dengan keluarga besar Ndaumanu Fangidai, keluarga besar Dinas Kominfo Kota Kupang, keluarga besar PT Stindostar, keluarga besar alumni SMK Negeri 1 Kupang angkatan 2005, keluarga besar Bapak Wahyudi dan istri dari PT Pertamina, keluarga besar Bapak Aprianto Klau, keluarga besar Pemuda Lingkungan 1 Jemaat Koinonia, seluruh paduan suara dan vokal grup yang mengisi liturgi pada hari ini, juga kepada papa mama dan saudara-saudari sekalian yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, juga kepada para tetangga, Ketua RT 09, RW 04, Kelurahan Naikoten 1, dan seluruh warga. Kami tidak dapat membalas semua perhatian yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami keluarga duka. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengetahui segala ungkapan, baik itu dalam bentuk doa, kehadiran, maupun dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang telah diberikan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membalas itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi Bapak Mama sekalian. Bapak Ibu dan sidang pelayat yang kami kasihi, atas peneguhan melalui firman Tuhan oleh hamba-hambanya, perlahan kami keluarga duka dapat memahami bahwa ini adalah jawaban yang terbaik bagi almarhumah untuk menjawab pergumulan sakitnya yang lebih kurang dideritanya sepanjang 2 tahun. Karena itu kami berkehendak untuk menyampaikan syukur dalam sebuah ibadah yang rencananya akan dilaksanakan pada besok, hari Jumat 12 Juli 2019 pukul 17 atau jam 5 sore. Oleh karena itu kami mohon kehadiran Bapak Ibu sidang pelayat bisa datang kembali di tengah-tengah keluarga Pak Seubelan di tempat ini pada besok sore. Sekaligus kami juga mohon kesediaan Ibu Pendeta dan seluruh presbiter dari Jemaat Gemik Silo Naikoten 1 untuk berkenan melayani ibadah syukur keluarga. Demikianlah kiranya ungkapan isi hati keluarga. Atas perhatian Bapak Ibu sidang pelayat sekalian, disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Sidang penghiburan yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kami keluarga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, bersaudara semua yang belum sempat memberikan ucapan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Kami memberikan waktu 10 menit kepada Bapak Ibu yang ingin melayat, dan ketika kita masuk dari depan kita bisa keluar dari pintu samping kiri kanan. Mungkin itu saja. Kami berikan waktu kepada Bapak Mama yang belum melayat.
Memang mama dia tanya sumbangan kau mana mama deh. Mama deh. Betul. Atau senyum mau botol. Sama pulang roki lah. Kak Nur lain. Jaga hati dan cintanya untukku, karena ku selalu menunggu. Oke, kami ya. Sampai akhir hayat ini. Meja. Dan semua tentangmu, ingatkan dulu saat kau bersamaku, menetes air mata, hidup kau meninggalkan cintaku. Namun aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku, karena ku selalu menunggu sampai akhir hayat ini. Jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku,
Jangan angkat bisa. Cari. Dip ke atas. Betul. Tambah. Yang itu. Miring tuh, cari di sebelah kanan, di bawah di sebelah kanan. Ini. Iya. Tempat pemakaman ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Mari kita nyanyikan pujian dari 2 Sahabat Lama 98 ayat 1 ke rumah tempat yang senang. Ke rumah tempat yang senang, di mana tiada lagi perang dan tiada sukar dan jelah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar beri kuat padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah yang dan kuasa dan kemuliaan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kekasih kita, istri, mama, saudari terkasih Desi W. Apa Sebelan. Maka marilah kita menguburkan jenazahnya sambil memandang kepada Dia yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi
ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli.